Halo, aku Evanas dan selamat datang di channelku. Beberapa waktu yang lalu Ika Natasha ngirim buku Critical Eleven ke alamatku. Aku dikirimi ini karena aku juga sebagai seorang reviewer film dan kebetulan novel ini akan diterjemahkan ke layar lebar dan akan dirilis pada pertengahan tahun ini 2017. Aku diminta untuk membacanya dulu dan imbalannya cuma satu. Aku diminta untuk menulis review filmnya besok. Setelah aku menyelesaikan membaca Critical Eleven, aku kepikiran, kenapa aku nggak bikin review novelnya ini juga? Jadi video kali ini adalah resensi novel Critical Eleven. Jadi ketika aku baca, aku juga nulis verdict dari novel ini. Kayak ketika aku nge-review sebuah film. Ini ada tanda tangannya juga. Novel ini pertama kali diterbitkan pada 2015. Yang ada di tanganku ini adalah cetakan ke-8 Desember 2015. Jumlah halaman 344 halaman dengan tinggi buku 20 cm. Critical Eleven ini bercerita tentang dua orang, cowok dan cewek, diceritakan secara bergantian, namanya Anya dan Ale. Si Ale ini nama lengkapnya Aldebaran Richard dan ceweknya si Anya nama lengkapnya adalah Tanya Baskoro. Keduanya secara tidak sengaja bertemu di penerbangan menuju ke Australia. Di awal penerbangan itu sebenarnya mereka tidak terlibat percakapan atau obrolan, tapi karena si Anya secara tidak sengaja tertidur selama 3 jam dan tertidurnya di pundaknya Ale, dan kebetulan Ale tidak enak kalau harus membangunkan si Anya. Akhirnya dibiarkan. Ketika Anya bangun, dia merasa sangat bersalah dan ternyata si Ale tidak keberatan dan malah bilang kurang lebih enak ya bisa tidur karena dia sendiri tidak terbiasa tidur dengan posisi duduk. Cakapan terus bergulir dan salah satu bagian dari narasinya itu adalah tentang istilah Critical Eleven itu sendiri. Critical Eleven adalah istilah yang umum dalam dunia penerbangan, yaitu 3 menit setelah take off dan 8 menit sebelum landing. Singkat cerita, keduanya menjadi sangat dekat dan akhirnya menikah. Tapi kemudian ada satu konflik yang terjadi setelah Anya dan Ale kehilangan calon buah hatinya, dan ada satu kalimat yang dilontarkan Ale yang membuat hubungan keduanya uh, retak bahkan hampir hancur. Dan ini bukan spoiler karena dari sinilah kita sebagai pembaca diajak untuk mengikuti perjalanan emosional keduanya. Dan masuk ke resensinya, Critical Eleven ini dibuka dengan sangat baik. Dari awal sampai tengah itu progresnya bagus dan flow-nya bagus juga. Kita dibuka dengan sangat manis, dengan sangat menyenangkan, dan kemudian diubah tiba-tiba tone-nya ke depresi, dan depresi yang di bagian awal itu masih sangat bagus karena kita masih dibuat bertanya-tanya, dan di situ karena eksploitasi kesedihannya tidak terlalu banyak, dan karena di sini mereka digambarkan sebagai orang, dua karakter yang berada di kelas ekonomi kelas atas. Jadi sebenarnya aspek finansial bukan menjadi perkara utama di sini. Itu aku pikir itulah kenapa si Ika akhirnya memutuskan untuk mengeksploitasi bagian emosional, karena finansial udah kelar, jadi tinggal emosional yang bisa dieksplor habis-habisan. Dengan elemen emosional yang ditawarkan sebagai jualan utama, novel ini berkali-kali mencoba untuk memiliki deskripsi tentang bagaimana secara kepribadian sebenarnya dua tokoh ini lebih ke posisi tokoh ini mencoba untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Secara eksplisit bahkan menyebut tentang sholat dan sebagainya. Keduanya sebenarnya ya kayak manusia urban di ibu kota atau di kota-kota besar lainnya sebenarnya. Mereka lebih ke kayak ada dikotomi antara kehidupan nyata dan kehidupan agamanya, tapi lebih condong ke kehidupan di perkotaannya. Jadi sebenarnya aku tuh senang karena novel ini tidak terperosok ke ranah agama, karena itu nanti bakal jatuhnya sangat normatif. Kalau itu terjadi, kemungkinan besar konflik-konflik yang mau disampaikan di sini menjadi tidak relevan. Kalau terperosok ke jurang religiusitas tadi, tidak mungkin dua orang ini akan saling membenci, apalagi masih dalam satu atap selama 6 bulan. Anyanya ini lebih sentimental karena ya secara permukaan dia adalah orang yang mengandung anak yang keguguran, dan si Ale adalah bapak yang jarang pulang ke rumah karena kesibukan, bukan karena tuntutan ke pekerjaan. Dia sebagai tukang minyak, arti bukan tukang minyak wangi, tapi tukang minyak, literally minyak, yang separuh dalam hidupnya dihabiskan di kilang minyak di tengah laut dan separuhnya dia habiskan untuk liburan atau untuk balik ke Indonesia. Dan setelah pernikahan itu si Ale kebetulan sangat sering menghabiskan waktu breaknya itu untuk ke Indonesia.
Namun novel ini berfokus pasca 6 bulan meninggalnya si anak dari Anya dan Ale yang namanya Aidan. Anya adalah sosok yang sangat mudah terjebak memori dan sangat mudah untuk menyalahkan diri sendiri dan sangat mudah untuk berburuk sangka. Padahal kalau aku lihat secara karakter keseluruhan ya, Anya ini sebenarnya sosok yang sangat tough. Maksudnya dia cewek yang sangat mandiri, cewek yang alpha female lah kalau bahasa sekarang kekiniannya. Dan ketika harus berbenturan dengan perkataan Ale yang kebetulan dia anggap sangat personal itu, dia menjadi sosok yang sangat tertutup, sosok yang penuh kepura-puraan dan sebagainya. Ketika dalam takaran yang tepat ini bisa sangat bagus, tapi sayangnya Critical Eleven terjerembab dalam perkara eksploitasi kesedihan dan eksploitasi ketidakwajaran dalam kehidupan berkeluarga itu. Aku sangat mengerti ketika si Anya kemudian marah besar dan memutuskan untuk tidak berkomunikasi dengan Alec. Itu sangat wajar karena dia sebagai seorang ibu, tapi kemudian ketika kita kembali lagi ke fragmen-fragmen sebelumnya, kita akan sadar bahwa sebenarnya tidak masuk akal 6 bulan mereka menghindari pencurahan emosi satu sama lain. Apalagi si Ale berkali-kali melakukan kayak pendekatan ulang, dia ingin meminta maaf secara eksplisit, bukan cuma cowok yang tidak peka tapi cewek juga sangat tidak peka. Si Ale ini lebih condong kepada karakter yang apa-apa ditunjukkan dengan gesturnya dia, dengan ketika dia melakukan kesalahan dia bukan orang yang bakal frontal bilang uh, aku bersalah atau aku minta maaf dan sebagainya, tapi dia menunjukkan kata aku bersalah dan aku minta maafnya itu dari gesturnya dia kepada orang yang dia anggap telah um, mungkin tidak sengaja dikecewakan olehnya kayak gitu. Dan di bagian lucunya, selain sebagai novel yang cukup religius, ini juga Critical Eleven jatuhnya juga sering kayak kumpulan narasi yang repetitif. Bisa dibilang bahwa separuh dialog dan narasi dari novel ini berkutat pada keseharian keduanya yang cukup sempit sebenarnya. Aku sampai ada kepikiran kalau misal sampai akhir mereka cuma ingin berantem emosional kayak gini terus, ya udah sih, aku tidak akan peduli lagi dengan berantemnya mereka, soalnya tidak signifikan juga ketika udah di tengah-tengah sampai ke akhir kok yang disinggung tuh itu terus dengan formula yang repetitif itu tadi. Jadi sampai di sini aku sangat berharap semoga filmnya tidak terjebak di bagian tengah sampai akhir ini. Maksudnya misal durasinya film bakal 2 jam, aku tidak mengharapkan bagian tengah sampai akhir ini bakal diterjemahkan dan memperoleh durasi 1 jam. Mungkin cukup lah kalau cuma 15 sampai 30 menit aja, karena ketika terlalu banyak eksploitasi bagian tengah ke akhir yang dianggap semacam tearjerker ini, aku memikirkan penonton pun bakalan capek juga ketika nonton besok dan akhirnya bisa sangat klise dan tidak akan berhasil menarik emosi. Karena aku sendiri ketika membaca novel ini, karena capek duluan di tengah sampai akhir, aku tidak merasakan simpati maupun empati yang coba ditawarkan di sini. Dosisnya terlalu banyak dan akhirnya kayak ya kehilangan simpati itu tadi. Ini jadi hal yang menurutku miss dari Critical Eleven. Ika kurang kuat di bagian deskripsi yang mencoba menunjukkan banyak sekali poin. Misal ketika dia di New York, dia pernah ngapain aja, kan itu pernah dalam satu paragraf ditulis semua dalam bentuk poin-poin. Dia itu sebenarnya sangat kuat di bagian membuat dialog antar karakter dan bagaimana dia mengcounter dari yang awalnya gini tiba-tiba di counter gini biar biar terasa fresh lagi. Dia cukup kuat di situ. Dan novel ini semacam surat cinta buat hobinya Ika yang lain, yaitu nonton film. Karena di sini banyak banget judul-judul film, adegan-adegan film atau momen-momen film yang disitasi di sini. Kayak misal kebanyakan yang berhubungan dengan romansa, semisal hujan yang banyak digunakan di film-film romantis untuk menguatkan kesan dramatis di dalam film itu sendiri. Itu banyak banget dan aku sangat senang dan sangat terhubung dengan deskripsi yang berhubungan dengan film itu, karena sebagai seorang reviewer film aku merasa ada kedekatan di situ. Ini banyak karakter yang ditunjukkan dengan karakter yang cukup kuat meskipun cuma muncul sebentar, terutama adik-adiknya si Ale, semacam Haris dan Raisa. Mereka cukup bisa menyegarkan suasana yang udah cukup melelahkan itu tadi.
So that's it. Itu tadi resensi novel Critical Eleven dari aku. Mungkin kita sependapat, mungkin kita tidak. Silahkan kita ngobrolin di comment box down below. Aku sangat menunggu filmnya, dan aku terima kasih lagi kepada Mbak Ika Natasha yang sudah mengirimkan novel ini ke aku. Tunggu review film Critical Eleven yang aku tulis dan bakal aku post di ngepop.com. Kalian yang belum baca bisa baca, kalian yang udah baca bisa sharing lebih lanjut. Bye.